Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke video bunga. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Kira-kira membahas tentang apa aja ya? Yang pertama, kita itu akan membahas tentang bagaimana sih respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Nah, interaksi hewan dan lingkungannya menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungannya atau dengan tempat dia tinggal yang biasa kita sebut sebagai habitat. Respon dan adaptasi perilaku hewan merupakan aktivitas terarah yang berupa respon terhadap kondisi lingkungan. Respon hewan terhadap lingkungan abiotik dapat berupa perubahan fisik, fisiologis, dan juga tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan ada yang bersifat reaktif, artinya respon itu terbentuk dan berlaku pada saat pengaruh kondisi dan perubahan lingkungan berlaku. Contohnya itu misalnya pada ayam yang mencari tempat untuk tempat berteduh ketika hujan turun. Nah, respon seperti itu merupakan respon yang semua anggota spesies itu biasa disebut dengan respon yang merupakan perubahan pada hewan yang bersifat reaktif terhadap kondisi lingkungannya. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang siklus biogeokimia yang terdapat di lingkungan. Aliran energi merupakan arus satu arah yang diperbaharui oleh pasokan sinar matahari. Sedangkan aliran materi berbentuk siklus bahan-bahan kimia. Siklus ini tidak hanya terjadi dalam tubuh organisme lingkungan biotik, tetapi juga terjadi dalam lingkungan abiotik. Sehingga ini biasa disebut dengan siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama adalah siklus karbon. Apa sih siklus karbon itu? Siklus karbon sangat menyerupai arus energi dalam memasuki rantai pakan melalui proses fotosintesis. Semua karbon memasuki organisme melalui daun-daun hijau dan kembali ke udara melalui respirasi hingga merupakan siklus yang lengkap. Sebagian karbon ada yang difermentasikan atau membentuk jaringan lainnya menjadi karbon yang terikat. Yang kedua, ada siklus nitrogen. Nitrogen mempunyai cadangan atmosfer dalam bentuk nitrogen molekuler yang hanya dapat dimanfaatkan oleh bakteri. Nitrogen memasuki rantai pakan melalui akar pada tumbuhan vaskuler atau dinding tumbuhan non-vaskuler. Kemudian diikat menjadi molekul organik seperti berbagai asam amino dan protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang mengalir dalam rantai pakan. Yang ketiga ada siklus belerang. Siklus belerang fase atmosfer terjadi pada pelepasan belerang organik dan hidrogen sulfida. Misalnya saja dari pembakaran batu bara atau bahan bakar minyak. Reaksi fotokimia satu arah hingga terbentuknya asam sulfit pada saat-saat turun hujan terkenal dengan yang namanya hujan asam. Yang keempat yaitu siklus fosfor. Sumber utama fosfor adalah batuan kristal yang lapuk dalam erosi dan tersedia bagi organisme hidup
sebagai ion-ion fosfat yang memasuki tanaman melalui perakaran ke berbagai jaringan hidup. Siklus fosfor bersifat fase sedimen dengan proses yang lambat dan ketidakmampuan fosfor untuk larut dalam air, sehingga sering terjadi kekurangan fosfor dalam pertumbuhan tanaman. Yang terakhir ada siklus hidrologi. Air secara relatif tidak terdapat dalam jaringan hidup yang terikat senyawa kimia, walaupun 71%-nya itu adalah jaringan organisme yang hidup mengandung air. Banyak kepentingan air bagi organisme, bagi makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan, yaitu sebagai medium dari hara-hara mineral yang menghantarkannya ke tanaman autotrofik yang merupakan bagian dari jaringan hidup sebagai cairan air atau bagian dari molekul organik. Jadi, air itu sangat penting sekali dalam keberlangsungan hidup para makhluk hidup, yaitu untuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan lainnya. Materi yang terakhir yaitu mengenai habitat dan relung yang mempengaruhi kehidupan hewan. Habitat berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti menempati, sehingga habitat dapat diartikan sebagai tempat suatu spesies untuk tempat tinggal dan berkembang. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan yang dikelilingi oleh populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Nah, habitat ini biasa kita artikan atau kita kenal sebagai tempat tinggal kita. Nah, istilah relung mengacu pada kumpulan sumber daya yang secara teoristis mampu digunakan oleh suatu populasi di bawah keadaan ideal. Dikemukakan oleh ahli ekologi yang bernama Odum, beliau mengatakan jika habitat suatu organisme adalah alamatnya, relung adalah pekerjaannya. Maksudnya beliau adalah relung suatu organisme adalah peranan ekologinya, bagaimana ia cocok dengan suatu ekosistem. Maksudnya adalah bagaimana makhluk hidup itu bisa betah dan bertahan di lingkungan yang sedang ia tempati. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita mengenai respon hewan terhadap lingkungan abiotik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Thank you.